Halo, perkenalkan, nama saya Lucky. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat modul website dan e-commerce pada aplikasi Odoo 16. Jadi, konten pada video ini pertama adalah pengenalan modul website dan e-commerce pada Odoo. Lalu di sini akan ada namanya skenario penjualan barang. Lalu kita akan melakukan simulasi dengan aplikasi Odoo. Pengenalan modul website dan e-commerce. Jadi, modul website Odoo 16 adalah alat yang sangat berguna bagi perusahaan dalam membangun dan memelihara kehadiran online mereka dengan mudah dan efisien. Dengan berbagai fitur dan fungsionalitas yang ditawarkan, pengguna dapat membuat dan mengelola situs web yang menarik dan efektif untuk keperluan bisnis mereka. Modul e-commerce merupakan modul yang memungkinkan penggunaan Odoo untuk membuat suatu website yang memungkinkan mereka menjual katalog mereka secara online. Modul ini terintegrasi dengan modul sales, inventory, dan accounting untuk memudahkan proses transaksi. Jadi di dalam video ini saya akan melakukan skenario di mana membuat website tentang furniture dengan harga normal, harga diskon, dan harga potongan 15% untuk produk tertentu menggunakan ukir. Perusahaan Indramayu melakukan kerjasama dengan PT Amethyst untuk membuat website perusahaan furniture mereka. Desainlah dengan sebaik mungkin, dan dalam website terdapat sebuah e-commerce yang akan digunakan dalam pelanggan memesan barang, tidak perlu datang langsung ke toko. Terdapat beberapa barang yang memiliki ketentuan harga sebagai berikut. Jadi ada 3 barang, yaitu ada meja, sofa, lemari, di mana masing-masing kita beli satu persatu. Untuk harga meja di angka 1.500.000, sofa satu di angka 2.600.000, di mana di sini akan ada diskon 10%. Dan yang terakhir itu ada lemari 1 pieces dengan harga 10 juta dengan ada potongan dengan kupon sebesar 15%. Berikut simulasi videonya. Oke, langkah awal yang kita lakukan adalah kita masuk dulu ke localhost 8069/web/login. Lalu kita tulis email kita admin, password admin, dan kita login. Jadi di sini ada namanya user ID, di mana user ID itu akan membuat create user. Lalu dia bisa membuat diskon, kupon, maupun setup. Oke, di dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat create user. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah kita buka localhost 8069/web/login. Lalu email kita klik admin, password kita klik admin, dan kita login. Jadi untuk membuat skenario yang telah dijelaskan sebelumnya, jadi kita harus membuat beberapa user ya. Oke, jadi untuk membuat user sebelumnya kita membuat website dulu. Di sini kita coba klik aplikasi. Lalu kita cek apakah websitenya sudah ada. Oke, jadi di sini kita bisa lihat website. Jadi di sini websitenya sudah saya install ya. Jadi website dan e-commerce sudah saya install. Jadi langkah yang selanjutnya kita lakukan adalah kita setting, lalu kita make sure untuk membuat user aktif ya. Jadi di sini kita klik manage user. Jadi kita bisa menambah beberapa user ya, seperti staff kreatif, manager purchase, customer, dan supervisor seperti itu. Jadi caranya kita klik new, lalu kita isi namanya, email, dan pekerjaannya. Jadi di sini saya sudah membuatnya, yaitu pertama untuk staff kreatif yaitu seorang Harrison, di mana emailnya sebagai harrison@gmail.com. Lalu poin-poinnya di sini adalah di accounting ini saya klik Harrison sebagai advisor, dan di dalam website dia sebagai editor dan desainer. Lalu untuk lanjutnya di sini ada Lucky Boy sebagai customer. Lucky Boy sebagai customer di sini tidak mendapatkan apa-apa. Lalu yang terakhir itu ada Yolanda sebagai supervisor, di mana di dalam sales dia bisa melihat all dokumen. Lalu di inventory dia sebagai user,
di purchase sebagai user, dan di website di sebagai restricted editor. Oke, selanjutnya kita akan coba make sure ya. Pertama kita klik setting, terus di sini kita bisa klik dulu pertama add to chart ya, add to chart. Di sini kita mastiin dulu add to chart, dimana add to chartnya itu kita tulis stay on product page ya. Lalu yang kedua kita lihat sync in sync up. Sync in sync up nya itu kita klik optional ya, untuk website atas nama Barcelona Furniture. Terus yang ketiga itu adalah price list. Price list di sini kita klik centang price list advanced price list rules ya. Oke, terus yang berikutnya kita klik discount. Discount di sini discount and loyalty and gift kita checklist ya. Di bawahnya juga discount, loyalty and gift kita checklist. Lalu kita klik email confirmation. Email confirmation juga kita checklist. Lalu yang terakhir kita di sini kita lihat varian. Di sini varian kita checklist ya. Varian, produk varian kita semua checklist. Oke, selanjutnya kita masuk ke membuat produk. Jadi langkah yang kita lakukan yaitu pertama kita klik menu, lalu kita klik inventory. Jadi di dalam ini kita ada skenario, kita beli lemari, meja, dan sofa, dimana dalam skenario ini sofa dan lemari itu ada diskon dan kupon. Jadi kita klik produk, lalu ke produk. Oke, kita bisa menambahkan produk, tinggal kita pilih klik new. Setelah itu kita bisa isi di product name, misalkan product name-nya itu apa, product type-nya itu apa, invoicing-nya policy itu berapa, sales price-nya itu berapa, terus juga customer tax-nya itu berapa. Jadi di sini saya sudah membuat ya. Jadi saya sudah membuat yang pertama itu ada lemari. Di sini di lemari ini saya sudah tulis di mana product type-nya itu adalah storable products, di mana invoicing policy-nya itu ada order quantity, di mana re-invoice expense-nya itu no. Lalu untuk sales price-nya itu di harga 10 juta, di mana ada customer tax atau pajak yang bernilai 11%, di mana cost yang saya keluarkan itu adalah 8.500.000, di mana untuk produk kategorinya itu yaitu all sellable at the post, di mana internal reference-nya itu saya klik LM12. Lalu setelah itu ada meja. Di sini untuk meja juga sama, saya klik product name-nya itu adalah meja. Untuk product type-nya itu storageable product. Invoicing policy-nya itu yaitu order quantity. Re-invoice expense-nya itu no. Sales price-nya itu sesuai dengan skenario itu 1.500.000, di mana tax-nya itu adalah 11%. Untuk cost-nya itu sendiri 1 juta. Produk kategorinya itu adalah all sellable atau post, dan internal reference-nya adalah MJ12. Lalu yang terakhir itu adalah sofa. Di sini saya sudah membuat sofa, di mana sofa juga sama ya. Untuk product type-nya itu adalah storable product, invoicing policy-nya itu ada order quantity, di mana untuk sales price-nya itu di harga 2.600.000.
Lalu untuk customer tax-nya itu 11%, cost-nya itu 2 juta, produk kategorinya itu all sellable post dan interval reference-nya. Oke, setelah kita sudah menginput produk di inventory, lalu kita lanjut lagi ke menu website. Jadi pertama kita klik menu home, lalu kita klik website. Jadi di dalam menu website ini kita akan melihat bagaimana kita melakukan diskon ataupun kupon ya. Jadi langkah yang pertama kita lakukan itu adalah kita klik e-commerce, lalu kita klik di loyalty yaitu discount and loyalty. Setelah itu kita bisa klik new. Jadi kita bisa melihat program namanya apa, diskonnya itu apa, program type-nya itu apa. Mungkin kalau untuk diskon kita bisa tulis namanya discount code, atau untuk yang kupon kita bisa klik kupon. Dan di sini kita juga ada namanya validasi, limit, dan use. Di sini saya sudah membuat untuk sofa, di mana namanya adalah beli sofa diskon 10%. Karena ini sifatnya diskon, program type-nya itu yaitu saya pilih discount code ya. Terus untuk currency-nya di IDR. Lalu untuk validasinya itu saya bikin di tanggal 30 November 2023. Limit use-nya itu saya bikin 50 use. Available-nya itu adalah di sales dan website. Di mana website yang tertera itu adalah website Barcelona Furniture. Nah, di sini saya bisa menulis di sini diskon code-nya itu adalah Barcelona seperti itu. Lalu di reward di sini saya klik diskonnya itu adalah 10%. Di sini kita bisa memilih order cheapest product atau specific product. Di sini saya karena di sini diskonnya cuma sofa, jadi saya lebih ke specific product, yaitu jadi specific product di mana diskonnya itu adalah sofa. Jadi description ordernya itu adalah 10% on sofa seperti itu. Lalu yang kedua, di sini ada namanya kupon ya. Di sini saya sudah membuat yaitu program namanya adalah 15% kupon on lemari. Di mana program type-nya itu yaitu saya pilih kupon. Di mana validity-nya itu yaitu tanggal 30 November 2023, limit use-nya itu 30, di mana available on-nya itu di sales dan website dan tertera di website Barcelona Furniture. Di mana pada reward-nya ini saya buatkan yaitu discount. Reward tipenya itu adalah diskon, di mana diskon 15% untuk spesifik produk. Produknya itu apa? Kita bisa pilih diskon produk itu adalah lemari. Jadi tampilan description on ordernya itu adalah seperti ini. Oke, setelah kita sudah menginput 15% kupon untuk lemari, kita bisa melihat ya. Saya bisa melihat berapa jumlah kuponnya. Di sini sudah ada banyak ya kuponnya ya. Oke. Lalu setelah itu kita akan melihat website. Di sini saya sudah membuat website ya. Di mana di sini nama websitenya itu adalah Store Barcelona Furniture. Jadi dia menjual aneka furniture kualitas terbaik dari Barcelona. Seperti itu. Jadi di dalam pembuatan website ini, jadi kita bisa klik di menu edit. Di sini kita bisa melakukan edit, jadi kita bisa mengedit namanya. Kita juga bisa melihat tipe-tipe apa yang harus kita lakukan, atau kita bisa bikin banner, cover, teks, dan lain sebagainya. Lalu di menu 2 nih saya masukin lagi tentang kami, di mana di sini informasi terkait Barcelona Furniture ya. Di sini kita juga bisa lihat di sini ada banyak pilihan. Lalu di sini kita juga mau kasih informasi terkait
satu sales, satu konsumen, di mana Anda akan mendapatkan pelayanan yang komprehensif dan ramah dari spesialis desain kami. Ada juga order is more practical, tak perlu repot, dapatkan kemudahan memesan pembayaran. Ada juga ensure product quality, pilih dan rasakan, seperti itu. Di sini juga telah terlihat ada peta Google-nya juga ya, kita bisa lihat, kita bisa ambil dari sini, dari map. Lalu di sini kita juga bisa memilih produk apa aja yang kita jual. Di sini mungkin kita bisa melihat di items ya, itemsnya itu apa aja. Lalu di sini juga kita bisa informasi bagaimana cara untuk memesan, kayak add to cart, pay, get delivery. Di sini juga ada bagaimana kontak us, seperti itu. Mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan terkait website. Oke, selanjutnya kita mulai lagi. Kita di sini dengan skenario di mana ada customer di atas nama Lucky. Di sini saya udah login atas nama Lucky sebagai customer, di mana Lucky ini akan membeli meja sofa dan lemari di Barcelona Furniture ya. Jadi saya klik di sini website. Di sini Lucky masuk kepada Barcelona Furniture, lalu dia klik shop. Jadi ada beberapa barang yang mau dibeli, yaitu pertama adalah satu unit lemari dengan harga 10 juta, add to cart. Lalu ada lagi meja dengan harga 1.500.000, add to cart. Terus ada lagi satu lagi sofa satu unit dengan harga 2.600.000. Jadi di dalam skenario ini kita tahu bahwa ada potongan harga melalui diskon maupun kupon. Di sini ketika kita lihat add to chart, di sini kita bisa melihat item-item. Nah, di sini ada tombol diskon code atau gift card ya. Di sini untuk potongan sofa kita bisa klik Barcelona sebagai kodenya, kode diskonnya, dan kita apply. Di sini terlihat bahwa terdapat potongan harga yaitu 260.000 dan 10% ya, 10% dari 2.600.000 yaitu 260.000. Lalu kita bisa buka lagi kodenya untuk kupon. Kita bisa lihat kupon di menu sebelumnya, yaitu di sini kita bisa copy paste kupon yang ada di sini. Kita copy paste. Lalu kita di sini kita Ctrl F, kodenya kita apply. Lalu di sini muncul ya. Jadi ada potongan harga untuk lemari senilai 15%, yaitu 1.500.000. Jadi di sini sudah ada harganya adalah 12.340.000 rupiah, di mana ada biaya pajak 1.357.400, di mana total yang harus dibayar itu adalah 13.697.400. Setelah selesai kita proses to check out. Oke, setelah itu kita masuk ke billing address. Di sini kita harus mengisi nama, terus juga alamat yang akan dituju seperti ini. Setelah kita isi, lalu kita confirm. Setelah confirm ini, jadi di sini kita ada payment with. Jadi pembayaran kita melalui apa? Kita untuk kali ini kita memakai wire transfer. Setelah itu kita klik pay now. Jadi di sini adalah tahap akhir untuk customer membeli produk ya. Di sini customer atas nama Lucky, dia membeli produk lemari, meja dan sofa. Nah, di sini kita sudah ada ordernya ya. Jadi order S007, di mana billing shippingnya itu dikirim ke Jalan Bekasi Kuning, Jakarta. Seperti itu.
Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian supervisor ya, dimana supervisor ini dia salah satunya mengecek analis dan cek approval ya. Nah, di sini saya sudah masuk ke menu supervisor, yaitu Yolanda. Di sini hal yang pernah kita lakukan adalah kita ketik menu lalu kita masuk ke website. Setelah itu ketika kita sudah masuk ke menu website, lalu di sini kita akan melihat kita bisa melihat analis ya. Analis penjualan itu. Jadi kita masuk dulu ke Barcelona Furniture. Lalu kita bisa klik di report analyze. Oke, jadi di sini kita bisa melihat terdapat satu unpaid order ya. Lalu di sini kita bisa ngecek dan approval ya terkait customer transaksi. Di sini kita bisa klik e-commerce, lalu kita klik lagi di unpaid order. Nah, di sini ada unpaid order ya. Jadi kita klik di sini. Di sini ada unpaid order, di mana di sini ada pembelian lemari, meja, sofa, di mana ada potongan harga di sofa 10% dan potongan harga 15% di lemari. Di mana total yang harus dibayarkan adalah 13.697.400. Di sini statusnya itu masih quoted and send. Di sini saya akan confirm dulu ya, confirm. Setelah confirm, lalu statusnya itu menjadi sales order. Jadi di sini kita bisa meng-create invoice. Jadi ini invoice-nya itu bisa create invoice atau create invoice seperti itu. Oke, jadi untuk tugas dari sales sudah selesai ya.